Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan melakukan kuliah khususnya di chapter 2 yaitu Global E-Business and Collaboration yang akan saya sampaikan dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Setelah itu kita akan sama-sama diskusi apa sebetulnya yang menjadi pokok bahasan dari chapter 2. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Pada chapter ini, kita akan mempelajari apa saja sih sebetulnya yang menjadi komponen dari bisnis. Jadi kalau kita lihat di sini, sebuah bisnis atau sebuah organization itu dikatakan adalah ketika mereka memproduksi sebuah produk atau menghasilkan jasa. Dan tujuan utama dari penghasilan produk ataupun menghasilkan jasa adalah tujuan utamanya ingin mendapatkan profit. Lalu apa hubungannya, apa kaitannya dengan sistem informasi? Dalam hal ini, operasional yang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik dia adalah private atau profitable company maupun non-profitable company, dalam hal ini adalah government organization, mereka atau organisasi ini jelas membutuhkan yang namanya sistem organisasi. Kenapa? Akan saya jelaskan pada bagian-bagian berikutnya kenapa sistem informasi menjadi hal penting dalam komponen bisnis. Oke, kita lihat yang pertama. Terdapat 4 major fungsi dalam bisnis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 fungsi utama dari bisnis ya, dan sebetulnya di beberapa perusahaan akhirnya mereka bisa dikembangkan menjadi berbagai fungsi lainnya ya, disesuaikan dengan bentuk dan ruang lingkup dari organisasi itu sendiri. Baiklah, kita lihat yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu manufacturing and production, fungsi yang kedua adalah sales and marketing, fungsi yang ketiga adalah finance and accounting, and then the last adalah tentang human resources. Keempat fungsi ini memiliki peran yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana sistem informasi akhirnya akan saling terkait dari keempat fungsi dalam bisnis ini. Ya, jadi kalau kita lihat keempat fungsi dalam bisnis ini mereka memiliki peran masing-masing dan ada prosesnya masing-masing ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sales and marketing, bisnis prosesnya adalah untuk identifying customers, making customers aware of the product, selling the product ya. Berarti itu bisa kita lihat. Oke. Bagian kedua atau bagian berikutnya dari buku ini adalah kita akan bicara tentang proses, the fulfillment process ya. Kenapa? Bagaimana information technology itu membawa pengaruh pada proses. Kalau kita lihat ya, di sini ada sales, ada kemudian ada accounting, manufacturing and production. Nah, dari masing-masing ini bayangkan kalau misalnya sebuah organisasi tidak menggunakan sistem informasi, maka informasi yang beredar atau informasi yang mengalir dari sales kemudian ke accounting dan ke manufacturing akan terhambat. Oke, saya mau mengulang dulu nih. Sebetulnya apa sih definisi dari sistem informasi? Kalau kita bicara tentang sistem informasi atau kita bicara tentang information technology adalah ketika sebuah organisasi dia dalam mentransfer atau mendistribusikan informasi menggunakan teknologi. Teknologi itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan komputer, segala sesuatu yang dia sudah secara sistem terbentuk. Nah, jadi di sini kamu bisa bayangkan jika sebuah organisasi tidak menggunakan information technology, maka pada satu fungsi sebagai contoh adalah fungsi accounting, ketika mereka harus mengecek kredit, approve kredit, kemudian generate invoice, itu akan sangat terhambat jika perusahaan tersebut atau organisasi tersebut belum menggunakan yang namanya information technology. Oke, bagian berikutnya adalah managing a business and firm hierarchy. Nah, ini apa nih? Ini apa lagi? Ini adalah ketika kita bicara tentang level organisasi, ya, level manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi, saya rasa ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah pengantar manajemen, di mata kuliah pengantar bisnis, ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang mendapatkan di mata kuliah MSDM.
Intinya, yang namanya hierarki dalam sebuah organisasi itu terbagi menjadi beberapa level ya. Yang paling utama adalah senior management, middle management, dan operational management. Nah, kenapa kita harus paham dengan level-level ini? Karena ini nanti erat kaitannya seberapa banyak, seberapa sering para level di level-level hierarki organisasi ini yang menggunakan sistem informasi atau information technology. Ya, bisa kita lihat di berbagai contoh di halaman berikutnya. Oke. Salah satu poin penting dari bisnis, tadi kita sudah bicara tentang komponen dari bisnis, kita sudah bicara tentang fungsi dari bisnis, ya. Kemudian kita sudah berdiskusi tentang arti penting informasi teknologi dalam sebuah organisasi. Nah, kita tidak bisa melupakan yang namanya satu komponen lainnya, yaitu lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini teman-teman sudah harus sangat paham apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis, ya. Lingkungan bisnis ini kalau kita lihat di gambar itu ya, jelas ya, organization posisinya ada di tengah, kemudian ada layer yang kedua yaitu customer, suppliers, competitors, collaborations, stockholders atau stakeholders. Kemudian yang di luar ya, lingkaran-lingkaran yang di luar adalah economic, politics, international change, technology, science. Kenapa ini ada dalam bentuk lingkaran, gitu ya, supaya teman-teman paham artinya. Ketika dalam suatu organisasi, lingkaran yang paling dekat, lingkaran yang paling berpengaruh terhadap organisasi yaitu competitors, kita bisa lihat, suppliers, kemudian ada customers, ada regulation. Artinya, kamu bayangkan jika sebuah organisasi tidak memperhatikan lingkungan bisnisnya, dalam hal ini, for example, competitors, dia akan tersingkir. Nah, kalau kita bicara tentang competitors di sini, bukan hanya competitors dengan jenis bisnis yang sama. Ada yang kita kenal sebagai substitute atau barang pengganti. Ya, for example, misalnya obat sakit kepala. Dulu mungkin kita hanya mengenal obat sakit kepala. Sekarang kita punya ada yang namanya tolak angin. Itu adalah substitute. Atau air mineral. Dulu kita kalau mau minum air putih harus air mineral. Kalau mau minuman sehat harus air mineral. Sekarang udah ada Pocari, udah ada isotonik gitu. Jadi itu adalah barang pengganti. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Kalau kita lihat yang namanya competitors, yang namanya suppliers, yang namanya customers, ya, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Yaitu kalian harus paham sebuah organisasi tidak bisa hanya memikirkan pada pada organisasinya itu sendiri atau hanya di dalam internalnya saja, tidak bisa. Tapi mereka harus melihat elemen-elemen lain yang ada di dalam lingkungan bisnis. Ya. Nah, kalian harus menghafal, kalian harus benar-benar paham dari elemen dalam bisnis lingkungan bisnis ini. Kenapa? Karena ini yang akan terus kita bahas pada bagian chapter berikutnya, terus sampai di final kita akan selalu membahas bagaimana sebuah organisasi harus memperhatikan yang namanya lingkungan bisnis. Oke, kemudian bagian berikutnya di sini dinyatakan the role of information systems in a business. Apa sih peran dari informasi bisnis? Apa sih peran dari sistem informasi? Ya. Yang pertama, to achieve operational excellence. Nah, jelas nih, kalau kita balik tadi yang mundur ya, balik yang belakang tuh fungsi dari organisasi ya, di situ kamu akan bisa lihat, kalau bayangkan, saya mau ngasih contohnya gini deh. Misalnya travel agent ya, kamu bayangin kalau travel agent tidak menggunakan sistem informasi ya, pada saat klien mau pesan tiket mereka masih manual ya, mereka masih manual seperti itu, maka sudah dapat dibayangkan bahwa mereka akan kalah dengan kompetitor lainnya ya, mereka akan kalah dengan kompetitor lainnya. Kenapa? Karena kompetitor lainnya itu sudah menggunakan sistem informasi gitu. Contohnya, saya mau pesan tiket, kalau yang satu masih manual, pada saat memesan tiket, organisasi saya atau travel agent saya sudah menggunakan sistem informasi. Jelas,
saya akan achieve operational excellence, productivity, efisiensi, dan lain sebagainya jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak menggunakan sistem informasi. Second, to develop new products and services to attain customer intimacy and services, to improve decision making, to achieve competitive advantage, to ensure survival. Ya, apalagi sekarang sejak kita mengalami pandemi COVID ya, kita melihat bagaimana sebuah organisasi ketika mereka harus mampu bersaing. Ya, kita lihat yang to improve, to achieve competitive advantage. Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan atau misalnya kayak bisnis yang menjual baju, alat kebutuhan sehari-hari, ketika mereka tidak menggunakan sistem informasi, ketika mereka tidak menggunakan teknologi informasi, maka jelas mereka akan kalah bersaing dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang yang sama, tetapi mereka sudah menggunakan sistem informasi. Jadi ini adalah roles yang bisa atau manfaat atau benefit yang bisa didapatkan oleh sebuah organisasi ketika mereka menggunakan informasi teknologi. Oke, bagian berikut dari buku ini adalah menjelaskan tentang System for Management Decision Making and Business Intelligence. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen decision making? Apa yang dimaksud dengan business intelligence? Kalau dari kita lihat di sini ada dua hal penting ya. Ada yang pertama adalah Transaction Processing System, dan kedua adalah System for Business Intelligence. Kita lihat apa yang dimaksud dengan Transaction Processing System. Nah, ini adalah Transaction Processing System. Ya, sebagai contoh, saya contoh di buku ini adalah tentang payroll atau gaji. Ya, ada payroll atau gaji. Di sini bisa kita lihat payroll atau gajinya di sini adalah dari mulai employee, dia masuk datanya ke dalam payroll system. Kemudian ada file database dari employee itu sendiri, ya. Jadi setelah employee itu masuk ke payroll system, di sini mungkin datanya adalah berapa lama dia bekerja, kinerjanya seperti apa dan seterusnya. Setelah diolah, kemudian masuk kepada employee file, gitu ya. Kemudian dia turun dan akhirnya sampai bisa diberikan kepada manajemen report ya sebagai laporan untuk manajemen. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir adalah bisa memberikan paycheck atau gaji untuk karyawannya. Nah, ini adalah transaction processing system. Ya, transaction processing system. Jadi ketika sebuah organisasi kalau mereka tidak menggunakan processing system dengan baik gitu ya, maka bisa dibayangkan bagaimana proses penggajian, pembayaran kompensasi akan berjalan dengan sangat lambat. Nah, ini adalah kalau kita balik ke sini, ini adalah sistem yang harus dibentuk dalam sebuah organisasi ya untuk mengambil keputusan. Ya, contohnya adalah transaction processing business system. Jadi di situ saya akhirnya manajemen bisa memutuskan si A mau mendapat kompensasi berapa, si B akan mendapatkan kompensasi berapa dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat data yang diolah di sini ya, data yang diolah dalam payroll data adalah nama, pay rate, gross pay-nya, tax-nya dia berapa, apakah dia ada Medicare, ada pajak-pajak lainnya, apakah dia ada income tambahan dan lain sebagainya. Dalam hal ini misalnya adalah komisi dan lain sebagainya, itu semua masuk dalam payroll system. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem business intelligence ini artinya lebih luas. Pada bagian ini kalian akan mempelajari istilah baru yaitu Decision Support System atau DSS. Apa sih Decision Support System ini? Di sini adalah kalian fokus pada problem that are unique and rapidly changing. Ya, nah ini DSS. Jadi jangan bingung kalau nanti kalian mendengar ada yang namanya DSS. Ya, kamu lihat ini yang kalian harus paham ya. Di sini ada input. Yang di sudut paling kiri adalah input, transaction process, kemudian ada proses, ya, transaction, kemudian ada proses, and then kemudian ada output. Output itu disebut sebagai management information system. Ya, for example ada order file, kemudian dia diorder,
itu inputnya adalah order file, kemudian diproses oleh sistem dan keluar adalah sales data. Ini adalah management information system. Production master file gitu ya, dia memberikan data input dimasukkan ke dalam proses, kemudian diproses dan outputnya adalah unique product cost data. Nah, decision DSS ini digunakan adalah setelah proses ini. Kalian harus paham, ini sudah ada di bab 1. Input, proses, output ya. Ketika kalian sudah melakukan ini akan muncul ke dalam management information system, dia berupa report ya, kemudian dia akan muncul dalam online display, ujungnya adalah manajer. Nah, manajer inilah yang kita sebut bahwa sudah menggunakan DSS, Decision Supporting System. Artinya, pada saat managers ini akan mengambil sebuah keputusan, decision ini, pada saat akan mengambil sebuah keputusan, sudah berlandaskan pada data yang telah dibuat oleh MIS. Ya. Data input, kemudian diproses, kemudian hasilnya adalah output. Output dalam hal ini adalah MIS files. Ya. Setelah itu diolah menjadi report. Setelah menjadi report akan tampil dalam online display dashboard. Ya. Baru setelah itu manajer mampu mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang kalian harus paham. Saya balik ke sini. Ya, System for Management Decision Making and Business Intelligence selalu terbagi menjadi 2, yaitu Transactions Processing System, dan yang berikutnya adalah System for Business Intelligence. Nanti akan ada latihan-latihan yang terkait dengan 2 hal ini. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya ya. Di sini kita mulai mengenal lagi istilah yaitu Executive Support System atau ISS. Help senior managers to make decision. Nah, biasanya ISS ini ada setelah DSS ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dia ada PC, dari PC dia turun kepada online choirs ya. Kemudian kalian lihat ya, berarti posisi PC dan posisi online choirs ini adalah adalah outputnya ya. Inputnya ada yang di sisi kanan. Ini gambarnya berubah. Kalian jangan bingung. Kalian cukup melihat tanda panahnya ya. Berarti inputnya apa? Ada ship file, ada port distance, ada fuel consumption, ada ship charter hire dan seterusnya. Input ini diolah dalam analytical model process atau database. Ya, outputnya dia muncul ke dalam PC, kemudian dia muncul ke dalam online inquiry. Nah, ini adalah kenapa ini dibutuhkan. Kita sebut sebagai ISS atau Executive Support System, di mana senior management, kalian ingat tadi ya ada 3 hierarki, senior management, middle, sama the lowest atau yang paling bawah. Di sini khusus untuk ISS itu digunakan untuk senior management. Ketika mereka akan mengambil sebuah keputusan. Oke, bagian berikutnya kalau kita lihat di sini adalah sistem for linking the enterprise, gitu ya, sistem yang bisa menggabungkan berbagai enterprise ya, berbagai apa yang namanya kalau kita sebut fungsi atau peran dalam sebuah organisasi ya. Kita lihat yang pertama enterprise application, yaitu terbagi menjadi enterprise system, supply chain management system, customer relationship management, knowledge management system, kemudian yang kedua adalah intranet dan extranet. Kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama adalah Enterprise Application Architecture. Ini kalau kalian lihat, ya sebentar, saya geser sedikit ke sini supaya kalian. Oke, nah ini kita lihat ya, di dalam bagian ini kalau kalian lihat ada yang namanya supply business partner, kemudian di ujung yang paling atas dia adalah proses ya, ini adalah segitiga. Kamu lihat, ini yang di bawah, ingat nggak? Ini adalah 4 fungsi bisnis yang tadi sudah saya jelaskan. Sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, human resources. Nah, kalau kita lihat enterprise application architect di sini, atau kita gampangnya bahasanya adalah struktur ya, atau bagan yang digunakan dalam sebuah organisasi. Ada proses.
Ya, prosesnya ini apa? Proses ini adalah dari semua fungsi bisnis yang ada, dari semua 4 fungsi bisnis yang ada, mulai dari sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, and human resources. Ya, kemudian mereka diproses, di sini disebut sebagai enterprise system. Ya, kalau kalian lihat ada customer distributors, ya, ada customer relationship management system, kemudian ada business partner, di bawahnya adalah knowledge management system. Kamu lihat ini adalah satu kesatuan. Mungkin kalian belum terlalu paham ya dengan gambar ini, karena di gambar ini memang sudah menjadi summary gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan enterprise application architect. Paling gampangnya adalah ketika proses yang dilakukan dan menjadi satu kesatuan dengan enterprise system, kemudian turun ke bawah sebagai knowledge management system, mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Mereka adalah satu kesatuan yang mereka saling terkait. Nah, itu kalian harus paham, ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di buku, ya, kalian pelajari lebih detail apa sih sebetulnya. Tapi intinya adalah segitiga ini, enterprise application architect, ini memperlihatkan kepada kalian bahwa semua proses yang terjadi dalam sebuah organisasi pasti akan melibatkan 4 fungsi area, yaitu sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, human resources. Ya, dan mereka semua menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Kalau kalian lihat ada customer relationship management system, kemudian ada supply chain management system, mereka saling terkait, ya. Di tengah-tengahnya kita sebut sebagai enterprise system. Ya, oke, kita lanjut. Oke, kemudian bagian dari berikutnya dari chapter 2 ini, tadi kita sudah menjelaskan tentang MIS, kita sudah menjelaskan tentang BSS, kita sudah menjelaskan tentang supply chains, saya sudah juga menggambarkan ke kalian tentang business intelligence dan proses, and then now kita akan bicara tentang systems collaboration and teamwork. Nah, ini juga menjadi bagian penting. Kenapa? Karena dalam suatu organisasi sudah pasti kita akan melakukan collaboration. What is the collaboration? Paling gampangnya kolaborasi. Kolaborasi itu adalah berarti kita bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, antara fungsi satu dengan fungsi lainnya, fungsi dalam bisnis tadi. Dan yang pasti kalian akan share berbagai achievement. Kalian akan share yang namanya productivity atau performance, itu adalah kolaborasi. Kolaborasi berarti di saat pekerja saling bekerja sama dari berbagai fungsi yang ada dalam sebuah organisasi, dan mereka akan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sedangkan mirip ya dengan teamwork. Teamwork sendiri itu adalah organization business structures, ya, untuk membuat semua itu berjalan. Jadi ada teamwork, ada kolaborasi, ya. Nggak ada gunanya kalau hanya ada teamwork tapi tidak ada kolaborasi. Kolaborasi itu akhirnya menyamakan persepsi yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Oke, so collaboration and teamwork for variety reason. Kenapa sih kalau kita lihat sebuah organisasi atau pegawainya harus melakukan yang namanya kolaborasi? Di sini dikatakan bahwa nature of work, ya, managing nature of work. Sudah apa ya, hukum alam gitu ya, bahwa dalam lingkungan kerja itu sudah pasti akan dibutuhkan yang namanya kolaborasi. Gak mungkin dalam sebuah organisasi kalian tidak membutuhkan kolaborasi atau koordinasi. Bayangkan misalnya satu bagian fungsi dari sebuah organisasi dia tidak melakukan kolaborasi. Misalnya bagian produksi tidak melakukan kolaborasi dengan bagian finance, maka akan bisa terjadi kacau balau di situ, ya. Kemudian yang berikutnya adalah growth of professional works, kemudian changing the organization of the firms, changing scope of the firms, emphasize on innovations, changing cultures of work and business. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar berapa nih? 6
reason atau alasan kenapa sih akhirnya collaboration dan teamwork itu dibutuhkan, ya. Kita bisa lihat contohnya adalah emphasize on innovation, ya. Balik lagi nih misalnya collaboration antara bagian production gitu dengan bagian human resources. Pada saat bagian production akan memproduksi sebuah produk inovasi baru, dia harus kolaborasi dengan human resources. Kenapa? Karena berarti perusahaan tersebut harus merekrut orang-orang yang mampu membuat produksi barang-barang yang penuh dengan inovasi. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi. Nah, akhirnya kemudian muncullah teamwork atau kerja kelompok, sehingga tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu bisa menjadi berhasil. Oke, bagian selanjutnya adalah business benefit of collaboration. Jelas ya, ketika sebuah organisasi mampu, keempat fungsi dari organisasi tersebut mampu melakukan kolaborasi, jelas benefit yang paling pertama adalah productivity. Udah pasti produktivitasnya pasti akan meningkat karena mereka akan saling bekerja sama, saling melengkapi kesulitan-kesulitan yang ada, mereka bisa hadapi bersama, bekerja bisa menjadi lebih cepat, sudah pasti performance itu atau productivity akan meningkat. Di sisi lain, benefit berikutnya adalah quality, innovation, customer care, customer service sama financial performance. Ya, jelas. Rasanya akan paling gampang adalah ketika satu organisasi mampu memiliki teamwork yang baik, mampu saling berkolaborasi, saling bekerja sama antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya, sudah pasti mereka akan memiliki kualitas yang lebih baik. Dari hasil diskusi, mereka bisa membuat inovasi-inovasi yang baik bagi organisasi. Selain itu juga mereka mampu memberikan customer service yang lebih baik ketika mereka mampu berkolaborasi dan mampu memiliki kerja kelompok yang baik. Oke. Kemudian ini adalah requirement untuk kolaborasi. Kolaborasi itu bukan sekedar yuk kita ngerjain sesuatunya bareng, enggak. Gitu ya. Tapi kolaborasi adalah ketika dilakukan dengan direncanakan, ya. Jadi ada yang namanya collaboration capability, ada yang namanya collaboration technology. Kalau kita masuk yang pertama, collaboration capability adalah kita harus open culture. Kita harus siap gitu bahwa setiap fungsi dalam sebuah organisasi memiliki budaya yang berbeda. So open culture, siap menerima masukan-masukan. Ya, kemudian ada collaboration teknologi, di sini adalah lebih berkolaborasi dalam hal teknologi, gitu ya, dari berbagai fungsi. Kalau yang namanya collaboration capability and collaboration technology bisa dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan yang namanya quality atau collaboration quality. Nah, dari sini sudah pasti firms akan perform. Ya, organisasi akan memiliki kinerja yang baik. Organisasi akan memiliki productivity yang baik. Oke, berikutnya ini adalah tools ya. Kalau kita tadi bicara intranet dan extranet, ini adalah tools dan teknologi yang bisa digunakan oleh pada saat sebuah organisasi akan berkolaborasi sesatu dengan lainnya sesama fungsi atau pada saat memiliki teamwork. Saya rasa ini sudah sangat umum ya, ada email, collaborative writing, collaborative rewriting, editing, screen sharing. Apalagi sekarang kita juga sudah semakin canggih teknologi kita ya, kita sudah bisa menggunakan Zoom, ada Google Meet, ada berbagai banyak teknologi yang bisa membuat kolaborasi dan teamwork itu menjadi lebih mudah ya. Di sini ada Google Meet dan lain sebagainya ya. Ini adalah tools dan teknologi yang banyak digunakan oleh sebuah organisasi pada saat mereka akan menerapkan yang namanya kolaborasi dan teamwork. Oke, bagian akhir dari buku ini, dari chapter ini adalah the information system function in business ya. Jadi kalau kita lihat information system department such as, ini adalah istilah-istilah ya. Jadi dalam sebuah organisasi mereka ada yang menggunakan sistem analis, information system, chief information officer dan lain sebagainya. Oke, ini adalah bagian akhir dari chapter 2 yang bisa saya sampaikan, dan bisa saya simpulkan adalah dari chapter 2 ini
4 fungsi dalam bisnis, gitu ya, sudah harus menggunakan yang namanya sistem informasi atau information technology. Kenapa? Karena ketika sebuah organisasi mampu menerapkan informasi teknologi, mampu menerapkan sistem informasi, maka mereka akan mampu melakukan kolaborasi, mereka akan mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat. Jadi pada chapter 2 ini memperkenalkan kepada kalian istilah-istilah yang sering digunakan dalam sebuah organisasi dikaitkan dengan sistem informasi manajemen. Saya rasa itu penjelasan dari chapter 2. Silahkan dibaca bukunya supaya jika kalian ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada pertemuan berikutnya dan supaya kalian lebih paham lagi apa yang sudah saya jelaskan. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.